Pernah nggak sih kalian kepikiran waktu seorang ibu hamil lagi dibius untuk operasi sesar, sebenarnya ada satu nyawa lagi yang benar-benar bergantung sama setiap tetes aliran darah yang kita jaga? Jujur aja nih, banyak orang di luar sana dan mungkin kita juga sempat mikir kalau bius sesar itu prosedur rutin yang ya gampang lah ya. Tapi selamat datang di sesi ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis miskonsepsi itu. Berdasarkan materi yang super menarik dari @critical anesthesia, kita bakal lihat kalau prosedur ini tuh aslinya seni tingkat tinggi, teman-teman. Kita lagi ngadepin yang namanya sirkulasi uteroplasenta yang sensitif banget. Satu kesalahan kecil aja pas milih dosis, atau telat dikit aja nanganin tensi yang turun, wow, dampaknya itu bisa secara nggak langsung mencekik suplai oksigen ke janin. Ngeri kan? Jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang nyawanya bergantung pada bius sesar ini? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris ya, apalagi di kasus kehamilan risiko tinggi, tantangan buat tim anestesi itu bisa naik 10 kali lipat. Kita nggak cuma ngadepin anatomi tubuh ibu yang berubah drastis karena hamil, tapi kita juga lagi balapan sama waktu. Tujuannya cuma satu, mastiin si bayi lahir dengan bugar, tapi tanpa mengkompromikan keselamatan ibunya sedikit pun. Ini benar-benar permainan keseimbangan presisi tingkat tinggi antara dua nyawa sekaligus. Nah, biar lebih gampang, kita bakal bedah topik ini lewat 5 poin utama. Kita mulai dari beban ganda, ngurusin dua nyawa, kenapa tekanan darah itu jadi prioritas mutlak, teknologi keren kayak Focus dan cell salvage, alternatif buat anestesi, sampai ke crisis checklist yang secara harfiah bisa nyelamatin nyawa. Yuk, langsung aja kita bahas. Poin pertama, dua nyawa, beban ganda. Untuk paham kenapa bius buat ibu hamil ini super rumit, kita harus tahu dulu akar masalah biologisnya nih. Gini, apa sih yang bikin rahim itu rentan banget? Kalau organ kayak otak atau ginjal kita, mereka tuh punya sistem yang namanya auto-regulation. Artinya, mereka bisa ngatur aliran darahnya sendiri secara mandiri. Pintar kan? Tapi rahim sama sekali nggak punya kemampuan itu. Aliran darah ke plasenta dan otomatis ke bayi itu bergantung 100% sama tekanan darah sistemik si ibu. Jadi kebayang dong, kalau tekanan darah ibu tiba-tiba anjlok karena efek bius punggung atau spinal, aliran darah ke bayi juga ikutan terjun bebas detik itu juga. Bener-bener krusial banget momennya. Makanya kita masuk ke poin kedua, tekanan darah itu prioritas mutlak. Kalau rahim nggak bisa ngatur aliran darahnya sendiri, ya kitalah yang harus ngambil alih kendali itu. Menjaga stabilitas tekanan darah ibu itu bukan lagi sekedar pilihan atau anjuran. Ini harga mati, benar-benar prioritas yang nggak bisa ditawar sama sekali. Mencegah tensi drop atau hipotensi itu adalah garis pertahanan pertama dan paling mendasar buat mastiin bayinya bisa bertahan hidup dan lahir dalam kondisi yang paling optimal. Nah, disinilah ilmu kedokteran itu berevolusi luar biasa berkat data. Dulu, dokter tuh takut banget pakai obat yang namanya phenylephrine. Takutnya obat ini malah bikin pembuluh darah rahim menyempit. Tapi data terbaru justru ngejungkir balikin anggapan itu. Sekarang, phenylephrine justru jadi gold standard alias standar emas yang baru, ngegeser posisi obat lama yang namanya ephedrine. Kenapa? Karena ternyata obat ini jauh lebih aman buat jaga keseimbangan asam basa si bayi. Prakteknya sekarang juga beda. Daripada nunggu tensi ibu turun baru diobatin, obat ini langsung dikasih di awal sebagai infus pencegahan. Jadi dari awal banget kita udah blok tuh kemungkinan tensinya anjlok. Lanjut ke poin ketiga, Focus dan cell salvage. Mari kita intip gimana teknologi canggih zaman now ngasih dokter anestesi mata tambahan dan cara jenius buat ngakalin pendarahan. Dulu banget, tim anestesi mungkin harus sedikit tebak-tebak buah manggis ya, alias ngandelin insting dan perabaan tangan. Tapi sekarang ada yang namanya POCUS atau Point of Care Ultrasound. Ini tuh ibarat kita ngelepas penutup mata. Pakai alat USG ini, dokter bisa langsung ngecek status cairan tubuh ibu secara real time. Mereka bisa lihat ada nggak sih resiko cairan lambung naik ke paru-paru. Dan yang paling mind-blowing, USG ini dipakai buat mandu jarum suntik bius ke tulang belakang. Terutama buat ibu hamil dengan obesitas atau bentuk tulang belakang yang rumit. Dengan panduan layar USG, biusnya bisa masuk super presisi, tepat sasaran dalam sekali tusuk aja. Terus gimana kalau terjadi perdarahan hebat, misalnya di kasus plasenta akreta? Nah, kita punya teknik ajaib yang namanya cell salvage. Alih-alih panik nyari berkantong-kantong darah donor dari bank darah, teknologi ini membiarkan mesin buat nyedot darah ibu yang keluar pas operasi, dicuci sampai bersih pakai alat mekanis, terus darah bersih itu dibalikin lagi ke tubuh si ibu. Ini benar-benar jenius. Kenapa? Karena ini memotong banget kebutuhan transfusi darah dari orang lain dan pastinya menekan resiko alergi atau komplikasi imun secara drastis. Poin keempat, alternatif anestesi dan manajemen PDPH.
Tentu aja di dunia nyata nggak semua berjalan sesuai skenario mulus. Jadi kita juga bakal bahas plan B kalau bius biasa nggak bisa dipakai dan gimana kita ngerawat ibu setelah operasinya selesai. Gini, bayangin kalau ada ibu hamil yang nggak bisa dibius dari punggung karena punya kelainan pembekuan darah. Apa solusinya? Disinilah masuk yang namanya remifentanil PCA. Intinya, ini tuh pompa obat penahan sakit yang tombolnya bisa ditekan dan dikontrol sendiri sama si ibu. Keunggulan utamanya, obat ini kerjanya secepat kilat, tapi juga hilangnya secepat kilat dari dalam tubuh, alias langsung tersapu bersih. Jadi, ibunya merasa tenang, sakitnya hilang, dan yang paling penting, obatnya nggak numpuk di tubuh bayi. Aman banget. Dan treatment itu nggak berhenti pas bayinya nangis ya. Kadang setelah bius punggung, ibu bisa kena efek samping sakit kepala yang luar biasa parah, namanya PDPH. Kalau zaman dulu nih, pasien cuma disuruh sabar, minum kopi banyak-banyak, terus tiduran lurus berhari-hari. Kebayang dong tersiksanya? Untungnya sekarang pendekatannya beda jauh. Tim medis bakal proaktif banget ngelakuin tindakan yang namanya epidural blood patch lebih awal dan ngasih obat-obatan spesifik. Tujuannya simpel, kita pengen ibunya cepet pulih, bebas dari rasa sakit, dan bisa langsung peluk, nyusuin, dan bonding sama bayi tercintanya. Akhirnya kita sampai di poin kelima, life-saving crisis checklists. Ini krusial banget, karena sehebat apapun teknologi sama obat yang kita bahas dari tadi, semuanya bakal percuma kalau nggak ada sistem yang solid di belakangnya. Alat canggih itu ya sekadar alat, tapi checklist atau daftar periksa, nah itu adalah sistem yang terbukti menyelamatkan nyawa. Pas krisis tiba-tiba meledak, kayak emboli air ketuban atau pendarahan masif, kita lagi adu cepet hitungan detik. Penggunaan crisis checklist ini faktanya berhasil nurunin angka kematian ibu secara drastis loh. Soalnya checklist ini yang ngejamin semua spesialis di ruangan itu, mulai dari dokter anestesi, obgyn, sampai dokter anak, semuanya ada di frekuensi yang persis sama. Nggak ada ceritanya miskomunikasi atau pada bingung mau ngapain pas kondisi lagi kacau. Pada akhirnya, menangani kehamilan resiko tinggi itu murni tentang menjaga keseimbangan super presisi di antara dua nyawa. Kutipan dari @critical anesthesia ini merangkum semuanya dengan sempurna banget. Tugas kami adalah memastikan kelahiran tetap menjadi momen yang membahagiakan, bukan berubah menjadi drama yang mencekam. Dengan semua teknik, USG, cell salvage, sampai checklist tadi, para pahlawan di ruang operasi bekerja dalam diam buat ngewujudin janji itu. Jadi kepikiran gak sih, kalau selembar kertas checklist sederhana aja bisa nyelamatin 2 nyawa sekaligus, inovasi senyap apalagi ya yang mungkin sedang mengubah wajah dunia medis saat ini. Menarik buat ditunggu. Terima kasih udah dengerin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa.